Suatu saat nanti akan dikembalikan ke tempat, dan ulama sepakat tempat kembalinya Bani Israel adalah Palestina. Ini yang pertama, dan pasti akan terjadi. Dan arah keskin, termasuk di Sudan, di Yaman, di Mesir juga. Orang-orang Israel yang ada di negara tersebut, di Habasyah, Ethiopia, sudah pada kembali dan dipersiapkan oleh pemerintah Israel sekarang. Itu pemukiman-pemukiman. Hadirin, tanpa mengurangi kesemangatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina untuk melawan Israel. Tapi ingat, bagaimanapun juga usaha untuk mengusir Bani Israel dari Palestina suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Janji Allah, mereka akan dikembalikan ke Palestina. Mereka akan berkumpul semua seluruh dunia. Yang miskin-miskin sudah mulai datang. Ingat suatu hari nanti, orang-orang Israel yang ada di Amerika, yang kaya-kaya, yang kaya di Eropa, yang kaya di Indonesia dan di Singapura, pasti suatu saat akan diusir oleh masyarakat dunia untuk kembali ke Palestina sana. Dan arah ke sana mulai nampak. Orang-orang yang baik ingin berbuat baik kepada Palestina yang terzalimi, membawa sumbangan, membawa pengobatan dibom oleh Israel, sehingga hari demi hari akan nampak kebencian dunia kepada Israel. Dan itu skenario daripada Allah untuk menggiring masyarakat dunia membenci Bani Israel, sehingga suatu saat nanti orang Amerika akan paham mereka selama ini ditipu oleh Yahudi. Suatu saat nanti mereka akan sadar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh presiden mereka sejak sekian tahun yang lalu. Suatu saat nanti Israel pasti akan diusir dari Amerika, dari Jerman sudah, dari Eropa yang lain pun akan terjadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya orang Israel sendiri paham bahwasanya kubur kami yang terakhir adalah Palestina. Dikembalikan ke sana bukan untuk dimuliakan, tapi sebagai kuburan massal bagi mereka suatu saat nanti. Janji yang kedua ini pasti terjadi. Allah sudah ingatkan ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan, Inna qatalna Masih ibn Rasulullah. Kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan, wa ma salabuh wa ma qataluh. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Cuma diserupakan di antara salah satu hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot, telah berkhianat kepada Isa alaihissalam, dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang nabi. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam, walakin syubbiha lahum. Isa diangkatkan oleh Allah ke langit, sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas pengkhianat yang telah mengisebut. Hadirin Subhanahu wa taala, Nabi Isa diangkatkan ke langit, dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir karena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi, bukan di langit. Maka dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir. Dan doa beliau akan dikabulkan ya Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di baiat, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam, dan Nabi Isa akan datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam bersama kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak. Saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin Subhanahu wa taala, tugas